Nabi pernah mencari seorang ajuz, orang perempuan tua yang punya kebiasaan membersihkan masjidnya Rasulullah. Pada suatu ketika Nabi mencari, mana perempuan tua yang biasanya menyapu di sini kok tidak ada? Dijawab oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, perempuan itu sudah meninggal, sudah wafat. Nabi kaget, kamu tidak memberitahu aku hanya karena dia seorang perempuan tua? Nabi minta antarkan saya ke kuburnya. Pergilah Sayyidina Muhammad ke kubur wanita tersebut dan lalu Rasulullah melakukan sholat jenazah di atas kuburnya. Padahal beliau adalah seorang tukang sapu dicari oleh Rasulullah. Alangkah senangnya kalau kita dicari oleh Rasulullah. Jadi yang menjadikan kemuliaan kita adalah hati. Bukan jaminan ustadznya paling tinggi pangkatnya, bukan. Kalau tidak ikhlas, itu mungkin tukang sapu, tukang bersih masjid, tukang jaga sebuah pesantren, tapi tulus karena Allah, pangkatnya bisa saja tinggi dan dicari oleh Rasulullah. Karena apa? Dia membersihkan masjid. Untuk siapa masjid ini? Untuk orang melakukan sholat, untuk orang melakukan kebaikan. Jadi jangan nunggu kaya, jangan nunggu pandai. Hari inilah waktu. Jangan nunggu kaya. Ini problem dalam dakwah ini kalau sudah nunggu kaya ini. Pernah suatu ketika malah kekayaan kadang-kadang malah mengganggu dakwahnya. Ada seorang santri hebat, pelajar hebat di sebuah pesantren, pinter dia. Pulang dari pesantrennya mengajar di sebuah pesantren seminggu 6 kali. Akhirnya mencoba untuk bekerja dia cari duit. Setelah mulai berhasil kekayaannya seminggu 5 kali. 1 minggu 5 kali ngajar. Semakin besar usahanya seminggu 4 kali. 2 tahun kemudian sudah tidak mengajar lagi, tertipu dengan kekayaannya. Dan kami selalu ingatkan kepada anak-anak yang lagi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, lihat. Kamu harus menjadi orang kaya. Tapi bukan kaya duit, tapi kaya batin. Kaya hati. Kalau seorang juru dakwah dari kalangan ahli ilmu, ustaz, kalau masih bingung besok saya makan apa, tidak usah dakwah, mondok lagi, belajar lagi. Makanya kadang-kadang mau dikirim ke daerah pelosok sana pikir, pinggir-pinggir, tidak usah dakwah. Masih bingung makan apa di sana, ini problem. Ini dari dasarnya yang pertama tadi sudah salah biasanya. Makanya kalau saya dakwah harus kaya dulu. Siapa yang mengatakan dakwah harus kaya dulu? Ya kalau kamu menjadi kaya dikasih duit, dikasih rezeki oleh Allah. Kalau tidak berdakwah, problem. Jadi dakwah yang pertama adalah hari ini. Tidak usah nunggu kaya, tidak usah nunggu pandai. Mungkin ada yang berkata, saya tidak kaya, saya tidak punya ilmu. Lalu kamu punya apa? Saya hanya punya tenaga dan saya punya mobil. Dengan tenaga dan mobilmu mengajak orang kepada kebaikan. Hadiri majelis para habaib, para ulama yang ada di sana itu, ayo dengan mobilmu. Hadiri dengan mobilmu. Mungkin kamu tidak bisa datang karena sakit, mobilmu berangkat. Dengan mobilnya, dengan tenaganya. Tenaga, bagaimana memberitahu, ayo pengajian keliling dengan tenaganya. Dengan ide pikirannya bagaimana agar dakwah ini maju, bagaimana agar dakwah ini maju. Tanpa harus dengan ilmu agama. Mohon maaf, pengajian kita hari ini pun saat ini didengar oleh orang penjuru dunia. Siapa yang menjadikan sebab didengar oleh semuanya itu? Pakar IT, orang ngerti teknologi. Mengaji, kita duduk di sini tapi orang Indonesia bisa dengar semuanya. Siapa yang menjadikan sebab dakwah kita tersebar? Bukan ustadz yang belajar di pondok 10 tahun, bukan. Tapi orang yang duduk di kampus, di universitas. Yang mengajari ilmu teknologi, lalu diberi petunjuk oleh Allah, lalu menekuni. Bahkan bukan sampai hari ini, bisa abadi sampai bertahun-tahun. Lihat, orang mendengar ceramah. Kita ceramah sekali di sini, akan tapi besok masih diputar lagi. Siapa yang menjadikan sebab itu semuanya? Orang yang ngerti teknologi. Dia bukan seorang ustadz. Dia tidak punya ilmu agama, tapi dia punya keahliannya, tapi digunakan untuk kebaikan. Lihat, ilmu ustadznya pun bermanfaat gara-gara itu. Maka jangan meremehkan keahlian yang Allah berikan kepada Anda semuanya. Allah berikan keahlian apa? Ayo gunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.